Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Wulandari akan mempresentasikan hasil rangkuman mengenai The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith dan rekomendasi for Ramadan fasting to patient with cardiovascular disease. Untuk makalah yang berjudul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith, makalah ini membahas pandangan sistem kardiovaskular dalam Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan pemahaman awal yang mendalam tentang anatomi, fisiologi, dan kesehatan jantung. Islam memberikan perhatian besar pada kesehatan jantung baik secara fisik maupun spiritual. Dalam ajaran Islam, jantung dianggap sebagai pusat emosional, intelektual, dan spiritual manusia. Pandangan Islam tentang jantung dan sistem kardiovaskular. Peran spiritual jantung. Yang pertama, Al-Quran membagi hati manusia menjadi 3 kategori, yaitu hati yang hidup atau mu'minun, mati kafirun, dan berpenyakit munafikun. Penyakit spiritual seperti keraguan, keserakahan, dan kemunafikan dianggap mempengaruhi kesehatan jantung secara keseluruhan. Kemudian Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya niat atau intensi yang berasal dari hati sebagai dasar dari tindakan manusia. Deskripsi anatomi dan fisiologi, yaitu ada Al-Quran menyebut pembuluh darah seperti vena jugularis yang berbunyi kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan aorta memutuskan pembuluh al-watin sebagai bukti pentingnya sirkulasi darah dalam kehidupan. Hadis menggambarkan jantung sebagai organ pusat tubuh di mana kesehatan jantung menentukan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pencegahan penyakit kardiovaskular dalam Islam. Yang pertama, pola makan moderat, larangan konsumsi alkohol dan daging babi, serta pentingnya kebersihan dan olahraga harian melalui sholat, membantu mencegah penyakit kardiovaskular. Kemudian gerakan sholat seperti sujud dan berdiri dianggap membantu mencegah trombosis vena dengan meningkatkan aliran darah ke jantung. Kemudian hubungan dengan kedokteran modern. Yang pertama, kontribusi tokoh Islam seperti Ibnu Al-Nafis, yaitu penemu sirkulasi pulmoner, menjadi dasar pemahaman modern tentang anatomi dan fisiologi jantung. Kemudian tradisi Islam menekankan pentingnya pengobatan preventif dan terapi seperti penggunaan madu dan habatus sauda untuk mengobati penyakit. Kesimpulan. Untuk kesimpulan makalah pertama, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis mencerminkan pemahaman awal yang mendalam tentang kesehatan jantung baik secara fisik maupun spiritual. Pendekatan holistik ini menunjukkan kompatibilitas antara agama dan kedokteran. Makalah kedua yang berjudul Recommendation for Ramadan Fasting to Patient with Cardiovascular Disease. Makalah ini adalah laporan konsensus dari Turkish Society of Cardiology mengenai panduan puasa Ramadan untuk pasien penyakit kardiovaskular. Puasa Ramadan memiliki durasi waktu yang bervariasi di berbagai belahan dunia dengan larangan makan dan minum sejak fajar hingga matahari terbenam. Untuk pasien kardiovaskular, puasa membawa tantangan dan peluang yang memerlukan evaluasi medis. Dampak puasa Ramadan pada faktor resiko kardiovaskular. Yang pertama, manfaat. Puasa dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar CRP, dan meningkatkan keseimbangan parasimpatis dan simpatis. Kemudian perubahan pola makan selama Ramadan seringkali membantu menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid, HDL meningkat, LDL dan trigliserida menurun, dan mengurangi tingkat stres fisiologis. Kemudian resikonya, dehidrasi dan perubahan pola aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko trombosis, terutama pada pasien dengan penyakit berat. Kemudian pada pasien diabetes tipe 2, resiko hipoglikemia meningkat selama puasa jika pola makan tidak terkontrol. Selanjutnya, gagal jantung. Pasien dengan NYHA kelas 1-2 dapat berpuasa dengan pengaturan obat dan diet yang baik. Pasien dengan NYHA kelas 4 tidak disarankan untuk berpuasa. Kemudian hipertensi. Pasien dengan hipertensi terkendali dapat berpuasa dengan penyesuaian regimen obat. Pasien dengan hipertensi tidak terkendali sebaiknya tidak berpuasa.
Kemudian aritmia. Sebagian besar pasien dengan aritmia atrium dapat berpuasa, tetapi pasien dengan sindrom Brugada atau long QT disarankan untuk tidak berpuasa. Latihan fisik selama Ramadan. Aktivitas fisik ringan direkomendasikan setelah berbuka puasa untuk mencegah dehidrasi. Olahraga intensif sebaiknya dilakukan setelah matahari terbenam untuk menghindari kehilangan cairan yang berlebihan. Kemudian pengaturan obat kardiovaskular, yaitu yang pertama penggunaan obat seperti diuretik, beta blocker, dan ACE inhibitor perlu diatur waktunya agar sesuai dengan waktu berbuka dan sahur. Kemudian monitoring pasien dengan obat-obatan seperti warfarin dan digoxin sangat penting karena resiko toksisitas meningkat akibat dehidrasi. Kesimpulan makalah kedua, pasien harus melalui evaluasi medis sebelum Ramadan untuk menentukan kelayakan berpuasa. Pasien beresiko tinggi disarankan untuk tidak berpuasa, sedangkan pasien beresiko rendah dapat berpuasa dengan pengawasan yang ketat.